Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Semoga selalu sehat dan dalam keadaan baik-baik saja ya. Hari ini saya, Khalaf Atalah dari kelas 12 MIPA 8, ingin menjelaskan materi bab 3 mata pelajaran PPKN kelas 12 dengan judul Pengaruh Kemajuan Iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui media PowerPoint. Kita langsung ke subbab pertama ya. Nah, di sini subbab pertama yaitu A. Mengidentifikasi pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sini saya sudah merangkum kurang garis besarnya, yaitu zaman sekarang ini kemajuan teknologi di seluruh aspek kehidupan manusia sedang dirasakan penduduk dunia. Derasnya arus globalisasi membawa perubahan-perubahan yang memudahkan kehidupan manusia zaman sekarang. Tentunya ini tidak terlepas dari kemajuan ilmu pengetahuan sehingga penemuan-penemuan pun bermunculan seperti televisi, internet, telepon pintar, mobil, dan lain sebagainya. Manusia pun semakin dimanjakan dengan kemudahan-kemudahan dari kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Dampak positif dari kemajuan iptek ini memang sangat berguna, namun di mana ada dampak positif, selalu ada dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari kemajuan iptek ini. Di sini karena kita memang sekarang sudah hidup pada zaman yang canggih, globalisasi sangat mendominasi di seluruh dunia, di mana seluruh negara itu sudah merasakan dampaknya dari kemajuan teknologi ini, seperti kecanggihan dari teknologi, terus setelah itu juga penemuan-penemuan yang dapat membantu hidup manusia itu semakin mudah dan semakin cepat. Selanjutnya, karena globalisasi itu membawa dampak positif dan negatif, di sini saya ingin memberikan beberapa contoh dampak positif kemajuan iptek terutama bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Di sini saya membagi ke dalam empat aspek. Yang pertama yaitu aspek politik. Dengan adanya kemajuan iptek, kehidupan politik Indonesia berpengaruh kuat terhadap nilai-nilai keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi. Di sini karena adanya kemajuan iptek, jadi masyarakat itu lebih bebas dalam berdemokrasi, menyatakan pendapatnya kepada pemerintah. Setelah itu juga ada yang kedua, meningkatkan hubungan diplomatik antar negara. Dengan adanya globalisasi juga, hubungan diplomatik antar negara menjadi sangat mudah karena antar negara bisa saling bertukar pendapat hanya dengan melalui internet seperti aplikasi telekonferensi atau yang lainnya. Setelah itu yang kedua ada aspek ekonomi. Di sini makin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita. Jadi karena adanya kemajuan iptek, setiap negara itu pasti akan membuka penanaman modal atau investasi asing untuk kemajuan negaranya. Satu yang kedua di sini ada meningkatkan devisa negara dan terbukanya lapangan pekerjaan. Karena dengan banyaknya investasi asing atau penanaman modal di negara, terutama negara Indonesia ini, meningkatkan devisa negara atau penghasilan negara dan terbukanya juga lapangan pekerjaan. Karena dengan adanya banyak perusahaan yang dibuka di Indonesia, otomatis banyak sekali tenaga kerja yang diserap. Satu yang ketiga, aspek sosial budaya. Dengan adanya kemajuan iptek, di sini dengan adanya internet dan gawai, kita bisa mengetahui informasi-informasi budaya dan keadaan sosial di suatu negara. Jadi karena kita mempunyai jaringan internet, setelah itu gadget atau gawai, kita jadi bisa mengakses semua informasi hanya dengan menatap layar gadget kita atau mencarinya melalui aplikasi pencarian seperti Google, di mana kita bisa mempelajari atau mengetahui informasi tentang budaya dari suatu negara dan keadaan di suatu negara tersebut hanya dengan melihat gadget. Satu yang kedua, dapat menerapkan dan mencontoh suatu budaya yang dianggap baik untuk kemajuan bangsa. Karena kita telah melihat banyak informasi dari internet seperti budaya dan keadaan sosial, kita bisa menerapkan dan mencontoh budaya-budaya yang baik untuk kemajuan bangsa. Setelah itu, yang keempat ada aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Di sini
menguatnya supremasi hukum, demokratisasi di Indonesia, serta perumusan aturan yang lebih baik dan memihak kepada semua orang. Karena dengan adanya kemajuan iptek, supremasi hukum itu menjadi lebih meningkat dan lebih kuat, serta perumusan aturan menjadi lebih baik. Karena masyarakat lebih ikut serta dalam perumusan aturan. Dan di sini juga ada beberapa pengaruh positif iptek yang saya ambil dari internet. Di sini menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan. Setelah itu juga makin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum. Setelah itu juga ada menguatnya supremasi sipil dengan mendudukan tentara dan polisi sebatas menjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara. Yaitu kita lanjut ke dampak negatif dari kemajuan iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di sini saya mengambil 4 aspek juga seperti yang tadi. Yang pertama yaitu aspek politik. Kemajuan iptek dapat memunculkan gerakan radikalisme dan terorisme dengan terampil memanfaatkan teknologi. Maksudnya di sini karena dengan adanya teknologi yang sangat canggih, orang mungkin akan sangat terampil dalam memanfaatkan teknologi tersebut. Yang salahnya itu karena dia menggunakannya untuk kejahatan ataupun sesuatu yang merugikan pihak banyak. Yang kedua di sini ada karena dengan lebih bebasnya dalam berdemokrasi dapat menimbulkan terganggunya stabilisasi politik nasional jika disalahartikan. Maksudnya di sini karena dengan adanya demokrasi yang lebih bebas, masyarakat lebih bebas, karena masyarakat lebih bebas dalam berdemokrasi atau menyatakan pendapat pemerintah, itu dapat mengganggu stabilisasi politik nasional. Yang kedua, ada aspek ekonomi. Di sini Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang luar negeri yang dapat mendesak produk-produk lokal sehingga kalah bersaing. Jadi di sini karena dengan adanya globalisasi atau kemajuan iptek, produk-produk lokal yang dihasilkan di Indonesia itu akan kalah bersaing dengan banyaknya produk-produk luar yang diimpor oleh negara kita. Bisa dibilang jadinya wirausahawan di dalam negeri itu merasa kalah daripada perusahaan-perusahaan di luar negeri. Selain itu juga yang kedua akan timbul kesenjangan sosial yang tajam, serta sektor-sektor ekonomi rakyat sulit berkembang karena banyaknya produk-produk luar negeri yang masuk ke Indonesia, otomatis produk-produk lokal menjadi kalah bersaing, dan akibatnya perusahaan-perusahaan atau sektor-sektor ekonomi rakyat dalam negeri itu menjadi sulit berkembang karena terdesaknya barang-barang dari luar negeri, dan masyarakat lebih memilih barang-barang dari luar negeri daripada dari dalam negeri. Yang ketiga yaitu aspek sosial budaya. Munculnya gaya hidup konsumtif dan hedonisme. Gaya hidup konsumtif itu seperti selalu mengonsumsi barang-barang terutama dari luar negeri atau kurang mendukung produk lokal. Satu juga hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai kehidupan yang tinggi, yaitu membuat manusia itu memaksakan diri untuk mencapai kepuasan dan kenikmatan pribadinya. Setelah itu juga yang kedua munculnya sikap individualisme. Sikap individualisme ini yaitu sikap mementingkan diri sendiri dan memandang orang lain tidak ada dan tidak bermakna. Setelah itu juga ada gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu, seperti meniru model pakaian orang-orang barat yang tidak sesuai dengan model pakaian orang-orang di timur seperti Indonesia ini. Satu yang keempat ada aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Di sini munculnya sikap anarkis masyarakat terhadap pemerintahan dan peran masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban semakin berkurang. Karena bebasnya dalam berdemokrasi dan menyatakan pendapat rakyat, munculnya sikap anarkis masyarakat di saat berdemokrasi itu juga bisa menjadi salah satu aspek hukum, pertahanan, dan keamanan dampak negatifnya dari kemajuan iptek. Setelah itu subbab yang kedua yaitu membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. 1. Sikap tanggung jawab dalam pengembangan iptek.
Manusia hidup di dunia ini tidak dapat melepaskan diri dari kemajuan iptek, karena dengan iptek ini hidup manusia menjadi mudah. Kemudahan-kemudahan yang didapat tidak serta-merta hanya dari penemu-penemu alat atau ilmuwan, tetapi juga berasal dari anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Ia yang menganugerahi kecerdasan kepada manusia untuk mengembangkan iptek demi kemaslahatan umat manusia. Iptek harus dikembangkan dalam sikap tanggung jawab, beretika moral, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Jika ini semua dapat dilakukan, maka pengembangan iptek akan membawa manfaat yang besar dan dapat bernilai ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebaliknya, jika iptek dikembangkan dengan tidak bertanggung jawab, dilakukan secara semena-mena, tidak beretika moral, dan sama sekali tidak menjunjung tinggi nilai kemanusiaan demi kepentingan pribadi, maka pengembangan iptek akan menjadi malapetaka, berdosa, dan merugikan banyak pihak. Inilah hal yang harus diperhatikan menjadi catatan bagi semua pihak. Maksudnya karena pengembangan iptek itu membutuhkan sikap yang baik demi terwujudnya kebaikan umat manusia atau kemaslahatan umat, maka iptek harus dikembangkan dengan sikap yang baik atau sikap yang positif, bukan malah sebaliknya. Karena kalau misalkan sikapnya positif, maka pengembangan iptek itu akan dirasakan manfaat yang besar. Sementara jika pengembangan iptek dilakukan secara negatif, maka akan menjadi suatu malapetaka, berdosa, dan merugikan banyak pihak. Setelah itu, yang kedua yaitu sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek. Kemajuan iptek kini dirasakan di seluruh penjuru dunia. Semua orang menikmati kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi dalam mempermudah pekerjaan manusia. Semua negara, baik negara maju, negara adidaya, bahkan negara berkembang seperti Indonesia juga turut merasakan dampaknya. Dampak ini dapat berupa positif maupun negatif. Dampak positif tentu membawa manfaat bagi semua orang. Akan tetapi dampak negatif justru tidak membawa manfaat yang baik dan berguna bagi umat manusia. Dampak dari kemajuan iptek haruslah kita saring terlebih dahulu. Maksudnya di sini kita wajib memilah-milih mana pengaruh yang baik dan dapat diambil atau dimanfaatkan, dengan pengaruh yang buruk wajib dihindari dan ditinggalkan. Ketika menyaring pengaruh yang masuk, harus disesuaikan dengan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Karena nilai-nilai Pancasila adalah cerminan dan pedoman bagi nilai-nilai budaya bangsa dan dapat diterima oleh semua kalangan sehingga dapat dijadikan benteng dalam menghadapi kemajuan iptek. Di sini kita harus selalu menyaring suatu informasi ataupun budaya yang masuk. Sebagai dampak positif, kita bisa mengambil atau mencontohnya, dan jika itu dampak negatif bagi kita, maka kita harus menghindarinya atau tidak mengikutinya. Karena harus sesuai dengan Pancasila sebagai dasar negara. Setelah itu, yang sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang politik. Di sini saya mengambil 3 contoh, yaitu menggunakan media sosial dengan bijak tanpa menyebarkan atau mengambil isu yang tidak benar atau menghujat terutama dalam masalah politik, berpegang teguh pada Pancasila, melakukan aksi demokrasi dengan tertib dan damai atau tidak anarkis dengan merusak fasilitas umum. Yang pertama itu, kita harus menggunakan media sosial dengan bijak. Kita tidak boleh menyebarkan berita yang salah ataupun palsu, karena akan ada dampak negatifnya seperti mengganggu stabilitasnya politik di Indonesia. Satu juga berpegang teguh pada Pancasila. Ini karena adalah pedoman kita dalam memilih informasi yang masuk ke dalam bangsa kita. Satu juga, yang ketiga, melakukan aksi demokrasi dengan tertib dan damai atau tidak anarkis dengan merusak fasilitas umum. Maksudnya jika kita ingin berdemokrasi atau menyatakan pendapat kita terhadap pemerintah, kita harus melakukan secara tertib, tidak anarkis atau tidak merusak fasilitas umum yang telah dibangun dan dibuat oleh pemerintah, karena itu sama saja merugikan banyak orang. Setelah itu, yang kedua, sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang ekonomi.
Di sini saya mengambil 3 contoh juga, yaitu yang pertama meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM Indonesia seperti pemerataan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Yang kedua meningkatkan komoditas ekonomi yang mutunya, jumlahnya, pasokannya, dan harganya yang bersaing. Ketiga, perbaikan perangkat hukum yang mengabdi pada kepentingan nasional. Di sini meningkatkan kualitas sumber daya manusia dimulai dari pemerataan pendidikan, seperti meratakan pendidikan di seluruh Indonesia, tidak hanya di Pulau Jawa atau terpusat di suatu wilayah. Satu juga kesehatannya juga seperti itu, tidak terpusat di suatu wilayah dan kesejahteraannya pun sudah merata. Satu juga meningkatkan komoditas ekonomi yang mutunya, jumlahnya, pasokannya, dan harganya yang bersaing, yaitu meningkatkan komoditas barang-barang yang diproduksi dalam negeri itu seperti mutunya atau kualitasnya lebih baik, jumlahnya juga lebih banyak, pasokannya lebih banyak, dan harganya yang bersaing, atau bisa dibilang dapat bersaing dengan barang-barang yang dari luar negeri, agar barang-barang dalam negeri ini dapat berkembang dan bisa menimbulkan kesejahteraan bagi masyarakat dalam negeri. Yang ketiga yaitu perbaikan perangkat hukum yang mengabdi pada kepentingan nasional. Di sini perbaikan perangkat hukum diperlukan untuk kepentingan nasional, yaitu seperti perbaikan pemerintahan dan sebagainya, ataupun perundang-undangan demi kepentingan nasional yang lebih baik. Satu, yang ketiga sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang sosial budaya. Di sini saya mengambil 3 juga, yaitu terbuka terhadap inovasi dan perubahan, berorientasi pada masa depan, dapat memanfaatkan kegunaan iptek. Yang pertama, terbuka terhadap inovasi dan perubahan. Di sini kita harus terbuka terhadap inovasi dan perubahan yang ada di seluruh dunia, seperti teknologi, agar kita dapat mengambil hikmahnya dan kita bisa mengembangkannya di dalam negeri. Satu juga, yang kedua, berorientasi pada masa depan. Kita juga harus selalu melihat di masa depan apakah akan ada teknologi yang mungkin kita bisa kembangkan ataupun teknologi yang akan muncul di masa depan. Satu juga dapat memanfaatkan kegunaan iptek. Karena iptek tengah berkembang, maka kita harus memanfaatkannya untuk dampak positifnya. Kita harus memanfaatkan untuk sikap-sikap yang positif dan bertujuan untuk membangun bangsa. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.